سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, a'azanillah wa a'azakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan kasih sayangnya Allah, dengan pertolongannya Allah, Allah masih mudahkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah di zaman yang penuh fitnah, di zaman berbolak-baliknya hati manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak syukur kita kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita nikmat, agar Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana diutusnya beliau ke permukaan bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini tidak lain hanyalah kecuali untuk memperbaiki daripada akhlak manusia. Ma'asyiral muslimin, a'azanillah wa a'azakumullah. Tema kita hari ini insyaallah adalah tentang menjaga hak tetangga. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa lepas dari manusia yang lainnya. Seberapa tinggi pun pangkat kita, pasti membutuhkan orang lain. Seberapapun banyaknya harta kita, walaupun misalnya di Muara Badak ini kita orang yang paling kaya, nomor 1, tetapi tetap tidak bisa lepas dari makhluk, ya, atau orang lain karena kita memang saling membutuhkan. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk tetangga, kehadiran tetangga itu sangat dibutuhkan. Sebelum kita lebih jauh membahas masalah hak tetangga, dan ini adalah termasuk permasalahan penting jamaah yang dimuliakan Allah, kita mengetahui dulu apa itu tetangga. Tetangga di dalam bahasa Arab disebut dengan al-jar atau jiran. Mungkin kita sering mendengar kata-kata negeri jiran. Di mana itu negeri jiran? Malaysia. Jiran itu diambil dari bahasa Arab, jiron artinya tetangga, yaitu negara tetangga kita, Malaysia. Adapun secara istilah, tetangga itu adalah orang-orang yang bertempat tinggal di sekitar kita, ya. Walaupun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hunaka khilaf 'inda ulama, ya, terjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara kalangan ulama tentang batasan tetangga. Ada ulama yang mengatakan tetangga itu adalah 40 rumah di samping kanan kita, 40 rumah
di samping kiri kita, 40 rumah di depan kita, dan 40 rumah di belakang kita. Ya. Ini pendapat pertama tentang siapa itu tetangga kita. Ya, jadi kurang lebih 4 kali 4 160 rumah ya mengitari rumah kita, itu adalah tetangga kita. Ada juga dari Aisyah menyebutkan bahwa tetangga kita itu adalah 10 rumah ke kanan, 10 rumah ke kiri, 10 ke depan, dan 10 ke belakang. Jadi total adalah 40 rumah ya, menurut Aisyah radhiyallahu anha. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa tetangga itu adalah man sami'an nida, yaitu orang yang mendengar panggilan azan. Ya. Orang yang mendengar daripada panggilan azan, itulah tetangga kita. Dan ada juga ulama yang mengatakan man yusalliya ma'akal fajr fil masjid. Tetangga, ada juga yang mengatakan bahwa tetangga itu adalah orang-orang yang sholat subuh bersama kalian di masjid. Itulah tetangga kalian yang sesungguhnya. Ya. Ala kulli hal, ya. Yang jelas jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadi perbedaan ini ya. Yang jelas bahwa orang-orang yang bertempat tinggal di sekitar kita, mereka itu adalah tetangga kita. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh ya. Dalilnya dalam Quran surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil. Allah mengatakan wa'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun itu. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Wabidil qurba, dan juga berbuat baik kepada karib kerabat kalian. Wal yatama, dan berbuat baik juga kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim. Wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, nah di sini syahidnya. Dan berbuat baiklah juga kepada tetangga yang dekat. Wal jaril junub, dan juga berbuat baiklah kepada tetangga yang jauh. Wasahibi bil jambi wa bani sabil, dan juga berbuat baik kepada teman sejawat atau rekan sekerja. Wa bani sabil, dan ibnu sabil, orang yang berada dalam perjalanan. Nah, ini dalil ini atau Quran surat An-Nisa ayat 36 ini merupakan dalil yang tegas dari Allah agar kita berbuat baik kepada tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh. Apa hak tetangga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga? Yang pertama adalah kita harus hormati. Ya. Tetangga kita itu harus kita hormati. Apapun itu sukunya, apapun itu agamanya, ya, bagaimanapun tingkat status sosialnya di masyarakat, selama dia tetangga kita, wajib bagi kita untuk menghormatinya. Dan menghormati tetangga termasuk tanda orang yang beriman. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi menghormati tetangga kita bukan sekedar menghormati, tetapi itu merupakan tanda keimanan seseorang. Kenapa bisa seperti itu? Yang mengatakan ini Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Di dalam hadis yang disepakati, hadis ini kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah
dan mengaku beriman kepada hari akhir, maka hendaklah, kata Rasulullah, apa? Falyukrim jarahu, dia hendaklah menghormati tetangganya. Ya. Jadi walaupun tetangga itu maaf lebih miskin daripada kita, lebih dari tampang, lebih jelek daripada kita, pokoknya lebih rendah daripada kita dari segala sisi, tetap kita wajib untuk menghormatinya. Kalau kata Rasulullah beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ya, tunjukkan kalau kita ini beriman dengan cara apa? Hormati tetangga kita, siapapun dia, ya, dan apapun status sosialnya. Dan di dalam hadis yang lain juga, hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Shuraih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah falyuhsin, dia berbuat baik kepada tetangganya. Ya. Ini kurang lebih dengan redaksi hadis yang pertama tadi. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah, begitu pentingnya hak tetangga, yaitu dihormati, sampai-sampai Jibril alaihissalam senantiasa menasehati menasehati terus-menerus kepada Nabi tentang tetangga. Ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan, ya, Imam Bukhari dan Muslim, dari Aisyah, Nabi mengatakan, "Mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, senantiasa Jibril mengingatkan kepadaku, mewasiatkan kepadaku agar aku senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Senantiasa. Berarti Jibril senantiasa atau sering datang kepada Nabi untuk apa? Untuk menasehati. Seakan-akan ngomongnya begini, ya Rasulullah, tuh tetanggamu, jaga haknya. Tetanggamu, jaga haknya. Tak lama lagi, jaga haknya. Hatta dzanantu, sampai-sampai kata Nabi, aku mengira dia akan mendapatkan warisan dariku. Saking begitu pentingnya hak tetangga yang harus kita jaga, jemaah yang dimuliakan Allah. Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, di dalam kitab Fathul Bari, ya, menyebutkan bagaimana cara berbuat baik kepada tetangga. Apakah ketika setiap kita punya makanan kita kasih? Ya. Apakah ketika kita safar dan pulang senantiasa kita kasih? Itu hanya sebagian. Ya, sebagian daripada berbuat baik kepada tetangga. Cara berbuat baik kepada tetangga sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar ini di dalam kitab Fathul Bari, bahwa seperti kita kalau kita punya makanan, apa kita berbagi. Kalau kita, ya, kemudian bertemu dia berwajah ceria, talqul wajah, berwajah ceria kepada tetangga, itu haknya tetangga. Ya, antum senyum, kita senyum kepada tetangga, itu haknya tetangga dan itu merupakan pahala di sisi Allah. Kemudian juga ketemu dia, ucapkan salam, "Assalamualaikum Pak." Ya, setelah itu, ya, kita ucapkan salam kepada dia. Itu juga hak daripada tetangga kita. Ya. Kenapa hak tetangga? Karena, ya, mengucapkan salam itu hak tetangga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain menyebutkan hakul muslim 'alal muslim sit. Hak seorang muslim atas muslim lain ada 6. Salah satunya adalah idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kalian bertemu dengannya, kata Rasulullah, fasallim alaih, ucapkan salam kepadanya. Jadi ketika kita bertemu dengan saudara muslim atau tetangga kita, ucapkan salam. Sudah dapat pahala. Salam dapat pahala. Ya. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum Pak, itu dapat 10 pahala. Kalau assalamualaikum warahmatullahi Pak, 20 pahala. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak, sudah 30 pahala. Kemudian kita senyum lagi, dapat lagi pahala minimal 10. Ya. Kemudian berkata baik kepada tetangga lagi, dapat lagi pahala. Subhanallah, begitu
perlunya kita menjaga hak tetangga. Kemudian juga jamaah yang dimuliakan Allah, menghormati tetangga adalah juga termasuk membantu jika dia membutuhkan bantuan kita, dan kita pun membantunya sesuai dengan kemampuan kita. Ya, misalnya dia minjam uang sama kita, wahai tetanggaku, Pak bisa minjam, dia minjam sama kita misalnya, minjam uang 100.000, insya Allah besok saya ganti. Kalau kita milik punya, pinjamkan, ya pinjamkan, karena meminjamkan tetangga itu juga adalah menghilangkan kesusahan orang lain. Dan ketika kita menghilangkan kesusahan orang lain, apa kata Nabi di dalam hadis yang lain? Allah akan menghilangkan satu kesusahan kita di hari kiamat. Kesusahan kita di hari kiamat, Pak, dihilangkan. Semakin kita membantu orang lain, termasuk tetangga, semakin sering-sering kita bantu orang lain, semakin banyak kesusahan kita, kesulitan kita yang di hari kiamat nanti dikurangi oleh Allah, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya menjaga hak tetangga. Hormati tetangga kita, siapapun dia. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hak tetangga adalah hormati dia. Kemudian hak tetangga yang berikutnya adalah jangan mengganggu dia. Yang pertama hormati, kemudian yang kedua adalah jangan mengganggu. Ya, jangan mengganggu tetangga. Sebagaimana di dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah kata Rasulullah, tidak beriman seseorang. Bayangkan, sampai Rasulullah mengatakan iman. Tidak beriman seseorang, ulama menafsirkan bahwa tidak beriman seseorang bukan berarti dia kafir, tetapi tidak sempurna keimanan orang itu. Ya, tidak sempurna keimanan orang itu. Kenapa? Qila waman ya Rasulullah, ditanyakan kepada Rasulullah, siapa yang tidak sempurna keimanannya wahai Rasulullah? Alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu, yaitu yang tetangganya tidak aman, tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Jadi ketika kita mengganggu tetangga, itu termasuk mengurangi kadar keimanan kita. Mengganggu. Alhamdulillah saya tidak mengganggu. Ya, cuma saya biasa buang sampah ke tetangga. Termasuk, loh Ustaz saya cuma buang sampah permen loh, bungkus permen, termasuk bungkus permen itu pun mengganggu tetangga. Akhirnya apa? Tetangga yang membersihkan, kan kasihan. Sampai-sampai misalnya mengganggu tetangga adalah misalnya kita setel di rumah kita, misalnya musik nyaring-nyaring, tetangga kita terganggu. Itu dosa, Pak. Berdosa. Orang saya tidak mengganggu dia, memang kita tidak mengganggu dia, tetapi suaranya itu nyampe sama tetangga. Ya. Mungkin kalau rumah kita pakai peredam, di dalam rumah ya urusan kita, urusan orang itu. Tetapi ketika sampai ke tetangga, itu pun mengganggu tetangga. Ya, sampai sebegitunya, ya subhanallah. Kadang kita lihat itu dan kita dapatkan yang seperti ini, karaoke nyaring-nyaring. Berapa rumah kedengaran itu? 10 rumah kedengaran. Karaoke, siapa yang karaoke nyaring betul? Sudah nyaring, palas lagi suara. Masya Allah. Tambah, ya, belum lagi bagaimana jika tetangga itu anaknya sakit. Ya, sangat terganggu. Anaknya sakit. Ya. Kemudian bapaknya sakit gigi. Sudah suaranya palas, nggak nyambung. Pokoknya tambah parah. Ini kita berdosa, Pak. Ya, berdosa. Bahkan tidak sempurna keimanan seseorang itu sampai jika dia mengganggu daripada tetangganya. Kemudian juga di dalam hadis, ya, Rasulullah alaihi salatu wasallam menasihati kepada para wanita muslimah, ya nisa'al muslimat, la tahqirana jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, wahai wanita muslimah,
Kenapa? Tidak atau janganlah seorang tetangga meremehkan pemberian tetangga, pemberian hadiah tetangga yang lain, walaupun hanya bahasanya itu sop kikil, atau dia berikan hadiahnya tetangganya itu kakinya kambing. Kakinya kambing kan tidak terlalu banyak itu dagingnya, sedikit. Maksudnya apa? Sedikit pun pemberian dari tetangga terima. Ya, jangan ditolak. Sedikit pun pemberian dari tetangga terima. Ya. Kenapa? Karena akan menyenangkan hati tetangga kita yang mengasihi kita. Walaupun misalnya kita nggak suka barang itu, makanan itu nggak suka, tetap kita katakan Masya Allah, Alhamdulillah, Jazakumullahu khairan, saya ambil ya. Ya, makasih banyak dan sebagainya. Jangan sampai kita tolak mentang-mentang kita tidak menyukainya. Misalnya, contohnya saya pribadi terus terang nggak suka terong. Mau terong bakar, terong rebus, terong goreng, pokoknya apapun bilang orang enak, tapi nggak tahu kayaknya nggak bisa masuk. Nah, misalnya orang ngasih saya terong, ya 1 plastik, saya nggak suka. Jangan kita katakan, oh minta maaf Pak, saya nggak suka terong, kasih tetangga yang lain aja ya. Mungkin wajahnya oke, atau baiklah, mungkin wajahnya seperti itu, tapi apa? Hatinya hancur. Pemberianku ditolak. Ya. Bagaimana caranya jamaah yang dimuliakan Allah? Walaupun kita tidak suka, terima saja dulu. Terima, senangkan hati orang lain. Idkhal surur fi qalbil mu'min, yang memasukkan kebahagiaan di hati orang beriman itu adalah pahala. Terima. Nanti kalau dia tidak lihat, kapan kita kasih ke orang lain ya yang membutuhkan. Seperti itu. Jangan ditolak. Atau misalnya kita nih berada, ya misalnya kita berada, kemudian ada tetangga kita kasihan punya hasil cabutan singkong. Singkong dia kasih kita 1 kilo atau 3 kilo, ya dari jerih payahnya. Ya, kita enggak, singkong itu apa sih bahasanya begitu? Sehingga karena status sosial kita misalnya tinggi, sehingga ketika dia ngasih kita, jangan kita tolak. Maaf Pak, saya nggak biasa makan singkong. Walaupun wajah kita ceria, tersenyum, tetapi apa? Menyakiti hati tetangga. Nggak boleh, ya, tidak diperbolehkan seperti itu. Tetap terima saja, ya. Nanti kita mau bikin apa kayak apa, kalau nggak suka ya nanti kasih orang lain. Tapi ketika ngasih orang lain, jangan juga cerita sama dia. Tadi saya kasih loh Pak tetangga, nggak usah lagi cerita. Ya, Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hadiah sekecil apapun kita hendaklah menerima dari tetangga kita, agar apa? Tidak menyakiti hati tetangga kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i." Ya, ila jambihi. Tidak beriman seseorang atau tidak sempurna keimanan seseorang yang mana dia itu kenyang, dia kenyang, tetapi tetangga samping rumahnya kelaparan. Ya, samping rumahnya kelaparan, sampai kena busung lapar, sampai kurus semua, dari bapaknya, ibunya, sampai anaknya kurus. Kita alhamdulillah berkecukupan, bahkan kelebihan kadang kita buang untuk makanan ayam lah dan sebagainya. Waliyadzubillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat tetangga kita, berbagi supaya apa? Kita digolongkan oleh orang Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang beriman. Enggak beriman kata Rasulullah, enggak sempurna keimanan seseorang sampai apa? Yang dia itu kenyang, tetangganya kelaparan. Ya, ini agama Islam memang agama yang penuh dengan kepedulian. Ya, agama penuh dengan kepedulian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jaruhu." Orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari akhir, janganlah mengganggu tetangganya. Fala yu'dzi jaruhu, jangan mengganggu tetangganya, ya.
Masya Allah, pernah sampai-sampai dipertegas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya bahwa ada seseorang ini, Masya Allah, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kata orang ini, inna fulana tusalli al-lail wa tasumun nahar wa fi lisanihi syai'. Kata orang ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada seseorang, bagaimana pendapat wahai Rasulullah? Ada seseorang wanita, dia ini Masya Allah sholat malamnya tiap malam. Wa tasumun nahar, dan dia sering puasa sunnah siang harinya. Malam dia munajat kepada Allah, qiyamul lail, siang harinya berpuasa. Luar biasa. Luar biasa daripada amalan wanita ini. Tetapi apa kata orang tersebut? Wa fi lisanihi syai', tetapi wa fi lisaniha syai', akan tetapi jelek lisannya. Jelek lisannya sama tetangganya. Ya. Tu'dhi jiranaha, yang mana lisannya ini suka mengganggu tetangganya. Mungkin lidahnya ini apa? Seperti pedas, seperti silet. Na'udzubillah min dzalik. Qala, ketika mendengar hal tersebut, Rasulullah mengatakan, la khairu fiha, tidak ada kebaikan bagi wanita tersebut. Bayangkan, sholat malam, yang mungkin kalau kita capek itu susah, tapi dia sholat malam terus. Siangnya puasa, sering puasa sunnah, tetapi apa, lisannya jelek sama tetangganya, yang mengganggu tetangganya sampai tetangganya sakit hati gara-gara lisannya. Ini kadang ada orang seperti ini, Pak. Sampai-sampai dalam hadis ini terjadi di zaman Nabi SAW seperti itu. Tapi Nabi mengatakan la khairu fiha, tidak ada kebaikan bagi wanita tersebut. Hiya finnar, na'udzubillah, dia wanita tersebut tempatnya kelak di neraka Allah. Sampai begitunya Nabi, di neraka. Jadi seakan-akan tidak lagi dilihat daripada ibadahnya, gara-gara lisan yang mengganggu manusia yang lain. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa kita kepada Allah dengan dosa kepada manusia susah atau lebih berat kepada manusia. Karena apa? Kepada Allah gampang kita bertobat, tetapi kepada manusia minta ridho dari orang tersebut, minta maaf dari orang tersebut, baru kita dimaafkan Allah. Kalau kita tidak dimaafkan, berarti kita ngeri ini di tetangga kita. Na'udzubillah min dzalik. Hiya finnar, orang wanita tersebut kata Rasulullah tempatnya di neraka Allah. Hadis yang diriwayatkan Imam Hakim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dosa kepada tetangga kata Rasulullah itu lebih besar. Dosa kepada tetangga itu lebih besar daripada dosa kita kepada orang lain. Misalnya kita tinggal di sini kampung baru, punya tetangga di situ. Kita berbuat dosa kepada tetangga, itu lebih besar dosanya daripada kita berbuat dosa dengan orang Tanjung Rimau atau orang Toko Lima dan sebagainya. Karena apa? Dia tetangga kita. Berdasarkan hadis sahih dari yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Ahmad wa ghairuhuma, dan selain mereka berdua dari sahabat Miqdad bin Al-Aswad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la an yazni rajulun bi asyrati niswatin aisaru lahu min an yazni bi halilati jarihi. Dengarkan ikhwani fillah, berzinanya seorang laki-laki dengan 10 wanita. Jadi ada seorang laki-laki misalnya berzina dengan 10 wanita. Itu lebih ringan dosanya min an yazni bi halilati jarihi, daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Satu istri tetangganya. 10 kali berzina di luar lebih ringan dosanya daripada berzina dengan istri tetangga. Walaupun istri tetangga cuma 1, dia zina itu lebih besar dosanya 1 ini daripada 10. Dalam hadis ini bukan berarti kita, kalau kita berzina di luar aja deh, jangan.
Maksudnya ini dari tingkat dosanya itu besar. Tetangga, ya. Wala an yasriqa rajulun fi 'ashrati abyad aisaru lahu min an yasriqa fi baiti jari. Seseorang yang mencuri di 10 rumah itu lebih ringan dosanya daripada seseorang mencuri di rumah tetangga, satu rumah tetangganya. Masya Allah. Jadi hak tetangga ini menunjukkan betapa pentingnya harus kita perhatikan. Jadi kita lihat sendiri bagaimana keadaan tetangga kita, ya. Bagaimana keadaan tetangga kita, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai hak-hak mereka kita abaikan, karena mereka itu adalah orang-orang yang banyak disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis untuk kita memperhatikannya dan larangan untuk kita mengganggunya. Dan pernah suatu saat Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi bahwa Aisyah itu punya tetangga, ya, punya tetangga. Tetapi Aisyah ini mau ngasih hadiah atau oleh-oleh lah, hadiah lah ya, buah tangan kepada tetangganya. Tetapi cuma satu, sedangkan tetangganya ada 2. Kemudian Aisyah bertanya, manakah yang aku beri hadiah dari 2 tetanggaku ini? Kemudian Nabi SAW mengatakan, ila aqrabihima minka baban, kasihlah tetanggamu yang paling dekat pintunya dengan pintumu. Ya, tetangga ada 2 nih, sama-sama baik, sama-sama suka membantu. Tetapi apa kata Rasulullah? Kalau kita memberi hadiah, cuma hadiahnya cuma 1. Pemberian kita cuma 1, kasih yang lebih dekat pintu kita dengan pintunya. Mana? Itu dia, itu yang dikasih kata Rasulullah. Ya, Masya Allah. Hikmah dari perhatian lebih jamaah yang dimuliakan Allah kepada tetangga yang lebih dekat, karena apa? Karena biasanya tetangga kita yang lebih dekat itu yang lebih perhatian kepada kita. Apalagi kalau kita butuh, misalnya butuh anak kita sakit tiba-tiba, tidak ada suaminya, tiba-tiba harus ditolong inilah ini dan sebagainya, dibawa ke klinik, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke puskesmas dan sebagainya. Tetangga yang pertama itu adalah tetangga yang paling dekat, walaupun bukan kerabat atau bukan keluarga, karena dia akan menolong pertama. Biasanya seperti itu, ya. Kadang begitu juga, kadang rumahnya kemasukan ular, nolong itu bukan dari kompleks sebelah, bukan dari perumahan kompleks, tapi tetangganya itu yang menolong pertama. Biasa seperti itu, ya. Dan ini penjelasan Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, karena tetangga itu lebih cepat, ya. Tetangga yang lebih dekat itu lebih cepat memberikan pertolongan jika ada sesuatu. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, ya, bahwa hendaklah kita juga berbuat baik kepada tetangga walaupun dia non-muslim. Non-muslim, kita tetap berbuat baik kepada dia. Karena pernah suatu saat di dalam di zaman tabi'in, Imam Hasan Al-Basri punya tetangga, ya. Beliau itu tinggalnya di rumah yang bertingkat, ya. Imam Hasan Al-Basri, seorang imam besar tabi'in ini, dia berada di bawah, sedangkan Nasraninya ini berada di atas, tingkat kedua, di lantai di atasnya. Pernah suatu saat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saluran apa itu WC-nya, ya, itu ternyata bermasalah atau bocor sehingga menetes ke bawah. Ke bawah itu pas di kamar Imam Hasan Al-Basri, netes. Akhir dilihat, kan maaf ya, yang begitu kan berbau, ya, pesing dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Kemudian dia nggak ke atas, nggak dia bilang itu tetangganya Nasrani, wah ini tetanggamu bocor, enggak. Subhanallah. Tetapi dia ambil wadah satu tempat untuk menadahi itu tetesan-tetesan itu. Dia tetes penuh, dia buang, kasih taruh lagi. Ya, mungkin enggak sering-sering, cuma namanya netes, ya, kita tidak tahu bagaimana. Yang jelas netes penuh, dibuang lagi, taruh lagi. Berapa lama dia menahan seperti itu? 20 tahun. Antum sanggup enggak? 20 tahun
dari atas, ya bukan air bersih, ya air kencing ya seperti itu. Waliyadzubillah. 20 tahun. Suatu saat Imam Hasan Al-Basri ini sakit dan dia baik sama tetangganya yang Nasrani, tidak diberitahunya. Ketika dia sakit, datanglah Nasrani ini, ya, mengetahui kabar bahwa dia sakit, datanglah dia menjenguk Hasan Al-Basri di rumahnya, didatangi, ditanya bagaimana dan sebagainya. Ternyata dilihat, kok bau apa ini? Dan dia lihat, kok ada tetesan ini dari atas. Ya, Nasrani ini mengatakan, kok ada tetesan dari atas ini. Akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa lama ini? Ini dari mana ini tetesan ini? Bilang Imam Hasan Al-Basri, dari rumahmu. Dari rumahmu. Dia nggak marah. Bilang dari rumahmu. Berapa lama tetesan ini? Dia sempat nggak menjawab. Ditanya lagi, sudah berapa lama? Dia katakan sejak 20 tahun. Ketika dia katakan seperti itu, jamaah yang dimuliakan Allah, tersentak kaget, ya, Nasrani ini, lihat, ya Allah, tidak ngomongnya Allah, 20 tahun lamanya, luar biasa menahan penderitaan seperti ini. Akhirnya apa? Menangis dia, ya, menangis dia, dan dia kemudian bisiki di telinganya Imam Hasan Al-Basri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Bersyahadat dia. Karena apa? Luar biasanya Islam menjaga hak tetangga. Sampai-sampai walaupun sebenarnya Imam Hasan Al-Basri bisa ngomong ke atas, sejak awal bisa sudah ngomong ke atas, cuma dia menjaga, ya, hak tetangganya. Karena dia mengingat, Hasan Al-Basri mengingat sebuah hadis yang kita sebutkan tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangga. Dia tidak mau ganggu tetangganya. Ya, begitu dahsyatnya akhlak yang dimiliki oleh Imam Hasan Al-Basri, ya, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang hak-hak tetangga. Jika ada yang ingin ditanyakan, falyatafaddal mashkura ma'jura. Tafadhal. سبيل الدموع سبيل